Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, seluruh pendengar radio online Palopo Mengaji. Walhamdulillah, kembali di malam hari ini atau di petang hari ini kita akan melanjutkan kajian rambu bagi setiap penuntut ilmu yang kita ambil pembahasannya dari Kitabul Ilmi yang merupakan karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan adab yang ketiga dari pembahasan adab-adab penuntut ilmu yang berada di bab yang kedua di pasal yang pertama. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada adab yang keempat. Al-amru rabi'u. Perkara yang keempat yang mesti setiap penuntut ilmu memperhatikan adab tersebut adalah rihabatus sadri fi masailil khilafi, yaitu hendaknya setiap penuntut ilmu berlapang dada di dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Hendaknya setiap penuntut ilmu berlapang dada pada permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Ayyakuna sadrahu rahban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad, yaitu hendaknya bagi penuntut ilmu dadanya lapang. Maksudnya ya tidak kemudian mudah atau gampang atau bergampangan di dalam menyalahkan, apalagi sampai kepada tingkatan memvonis orang yang berselisih atau berbeda pendapat dengannya, yang kemudian divonis dengan vonis-vonis yang belum tentu hal tersebut benar, seperti divonis dengan tabdi ahlul bid'ah, divonis dengan tafsik orang fasik, dan yang semisal dengan itu. Hendaknya dia berlapang dada terhadap permasalahan-permasalahan yang memang permasalahan tersebut masdar atau referensinya adalah ijtihad, bukan perkara yang
yang disepakati, bukan konsensus. Nah, tapi masih terbuka peluang berijtihad di sana, sebagaimana para ulama itu pun berijtihad dalam persoalan-persoalan tersebut. Li'anna masail al-khilaf bainal ulama, sebab persoalan-persoalan tersebut itu diperselisihkan oleh para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imma an takuna mimma la majala lil ijtihadi fihi wa yakunu al-amru fiha wadihan. Fahadhihi la yu'dhar ahadun bimukhalafatiha. Dan terkadang pada persoalan atau perkara yang tidak ada peluang, tidak ada ruang di sana untuk berijtihad. Ya. Dan ijtihad ini maksudnya secara makna adalah ketika seorang ulama ahli ilmi mengeluarkan segenap kemampuan yang dia miliki dan mengumpulkan seluruh dalil-dalil yang telah ia ketahui. Kemudian dari dalil-dalil tersebut dikeluarkan istinbat hukum, dikeluarkan kesimpulan hukum. Dan itu pada permasalahan yang memang bukan persoalan yang ijma', bukan persoalan yang disepakati. Nah, itu ijtihad. Nah, terkadang sebuah permasalahan, sebuah perkara yang tidak ada peluang ijtihad di sana, sesuatu yang disepakati oleh ulama, oleh kaum muslimin baik sejak dahulu sampai dengan saat ini, dan perkara tersebut sangat jelas, terang, maka yang seperti ini tidak ada uzur bagi siapapun untuk menyelisihinya, ya, untuk yang menyelisihinya. Wa imma an takuna mimma lil ijtihadi fiha majal, fahadhihi yu'dharu fiha man khalafaha. Atau pada persoalan-persoalan yang memang persoalan tersebut masih membutuhkan ijtihad atau boleh di dalamnya berijtihad, ya. Nah, maka ini uzur, ya. Ini rukhsah terhadap siapa yang menyelisihi pendapat tersebut. Wala yakunu qaulaka hujjatun ala man khalafaka fiha, li'annana law qabilna dhalik laqulna bil aksi qauluhu hujjatan alaik. Maka pada persoalan ini tidak kita katakan bahwasanya pendapatmu itu adalah hujjah, pendapatmu itu adalah argumen yang diterima, dan itu harus diterima oleh orang yang berselisih atau berbeda dengan Anda pada persoalan tersebut. Sebab seandainya kita mengatakan demikian, maka kita juga bisa mengatakan sebaliknya. Ya, kita juga bisa mengatakan sebaliknya bahwasanya pendapatnya orang yang berbeda dengan Anda itu juga hujjah. Pendapatnya orang yang berbeda dengan Anda itu juga, ya, itu juga adalah hujjah. Nah, wa ana uridu bihadza ma lirra'yi fihi majal wa yas'al insanu fihi al-khilaf. Dan yang saya maksudkan dengan ini adalah apa-apa yang orang masih berpeluang untuk berfikir, ya. Nah, untuk mengeluarkan apa yang menjadi pendapatnya.
dan ada keluasan bagi manusia untuk berbeda dalam persoalan tersebut. Amma man khalafa at-tariqah, amma man khalafa at-tariqah as-salaf kama sa'ilil aqidati fahadhihi la yuqbal min ahadin mukhalafa ma kana alaihi salafus salih. Adapun bagi siapa saja yang menyelisihi jalannya, yang menyelisihi metodologi as-salaf, seperti dalam persoalan akidah, dalam persoalan keyakinan, maka yang seperti ini tidak diterima dari siapapun yang menyelisihi jalannya para pendahulu yang saleh. Lakin fil masailil ukhra allati lirra'yi fiha majal fala yanbaghi an yuttakhadha min hadzal khilafi muta'nun fil akhirin أو يتخذ منها سبب للعداوة والبغضاء. Akan tetapi pada permasalahan persoalan yang lainnya, yakni permasalahan atau persoalan selain daripada permasalahan akidah, yang masih berpeluang seseorang berijtihad dan berbeda pendapat dalam masalah tersebut, maka jangan dan tidak pantas ya jangan seseorang itu menjadikan hal ini ya sebagai alasan untuk membuat tuduhan-tuduhan yang jelek kepada orang lain. Ya. Nah, tidak pantas karena perbedaan pendapat seperti ini, dia kemudian menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, yang tidak layak, atau menjadikan perbedaan seperti itu menjadi alasan atau sebab sehingga terjadi yang namanya permusuhan dan percekcokan. Nah, ini dua paragraf yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala terkait dengan rambu bagi seorang penuntut ilmu. Ia mesti berlapang dada pada persoalan-persoalan yang memang persoalan itu diperselisihkan oleh para ulama. Dari sini menunjukkan bahwasanya ada permasalahan atau perkara di dalam agama Islam. Perkara tersebut adalah perkara yang disepakati. Ya. Perkara yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, perkara atau permasalahan yang di dalam agama Islam memang masih diperselisihkan oleh para ulama. Masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kemudian perkara yang disepakati oleh para ulama adalah perkara yang sifatnya usul fiddin atau usuluddin, perkara-perkara pokok di dalam agama, perkara-perkara yang fundamental, seperti misalnya Syekh sebutkan dalam persoalan aqdiyah atau akidah, persoalan keyakinan, ya,
Ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Seperti misalnya, sepakat para ulama rukun Islam itu 5. Ya, ini kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama terkait dengan masalah itu. Maka tidak boleh orang berbeda dalam masalah ini. Ya. Ini bukan perbedaan yang dibenarkan. Ya. Nah, ini bukan perbedaan yang dibenarkan. Yang kadang diistilahkan dengan istilah khilafut tadad. Perbedaan yang saling bertolak belakang. Tidak mungkin bisa disatukan. Yang satu berpendapat rukun Islam itu 5, sementara ada yang berpendapat rukun Islam itu 4 atau 6. Maka kita bisa katakan pasti salah dia. Ya. Yang berpendapat selain daripada 5, apakah dia berpendapat 4, 6 dan seterusnya, kita bisa pastikan ini salah, ini keliru, ini tidak benar. Ya, nah. Dan persoalan yang memang para ulama pada asalnya tidak ada perbedaan. Seperti contoh yang lain, para ulama itu sepakat bahwasanya sholat Jumat ya itu hukumnya adalah wajib. Salat 5 waktu itu hukumnya adalah wajib. Puasa di bulan Ramadan sepakat para ulama itu adalah wajib. Ya, menunaikan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat harta itu hukumnya wajib. Melaksanakan ibadah haji ke Baitullah itu hukumnya adalah wajib. Sepakat para ulama. Tidak ada silang pendapat. Iya. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama bukan pada pokoknya, bukan pada usulnya, tetapi pada furu', pada cabang-cabangnya. Ya. Kalau misalnya masalah sholat Jumat yang kita singgung tadi. Nah, apakah mandi Jumat itu wajib atau sunat? Iya, ini kan cabang, furu', cabang dari persoalan sholat Jumat. Nah, dan dari dalil-dalil yang ada, para ulama itu berbeda dalam menyikapi dan juga berbeda dalam mengeluarkan istinbat hukum. Dan ini sangat terkait dengan perangkat atau ilmu alat antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Dan juga sangat terkait dengan penilaian terhadap dalil-dalil yang ada, baik dari sisi keabsahannya, kalau itu adalah dalil berupa hadits, atau perbedaan dari sisi pendalilan yang disebutkan oleh para ulama, atau perbedaan di dalam memahami dalil tersebut. Nah, makanya kita akan sering dapatkan fatwa beredar disebutkan oleh para duat, para asatidzah, bahwasanya ada yang berpendapat mandi Jumat itu wajib, ada yang berpendapat mandi Jumat itu sunat. Ini pada persoalan furu'iyah, dan tidak usah Anda ribut dalam masalah itu. Ya. Tidak usah Anda ribut dalam masalah itu, hendaknya Anda berlapang dada. Nah, termasuk juga yang saat ini masih sedang diperdebatkan, walaupun itu tidak layak untuk diperdebatkan, seperti misalnya kita di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, di antara para ulama itu memandang bahwasanya di antara bentuk pencegahan, sekaligus bentuk
al-himayah, penjagaan, al-hifz, ya, terhadap kesehatan dan menjaga jangan sampai mendapatkan penularan dari COVID-19. Ketika hendak melaksanakan sholat di masjid, itu mesti menjaga jarak. Shafnya itu tidak boleh rapat. Iya. Maka ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Iya. Yang asal perselisihan atau perbedaannya adalah apakah, ya, merapatkan shaf dalam sholat berjamaah itu hukumnya sunat atau wajib. Ya. Kalau yang berpendapat sunat seperti imam mazhab yang 4, ya, mereka berpendapat bahwasanya sunnah merapatkan shaf, meluruskan dan merapatkan shaf, diratakan, diluruskan dan dirapatkan, itu sunat. Otomatis, ya, mereka katakan bahwasanya tidak masalah, sebab itu bukan perkara yang wajib. Iya. Sementara para ulama yang lain seperti Al-Imam Syaukani, Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, dan para ulama di zaman ini seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penulis kitab ini, demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga Lajnah Daimah dan yang lainnya itu berpendapat bahwasanya merapatkan shaf dalam salat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya. Termasuk Syekh Abdul Muhsin, Syekh Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu taala, ahli hadis dari kota Madinah. Ya. Otomatis dari pendapat tersebut, ya, yang merupakan perbedaan dalam penilaian, ya, perbedaan dalam pemahaman dan perbedaan dalam mengeluarkan istinbat dari hadis-hadis yang mereka dapatkan dan sampai kepada mereka, ya, pasti muncul perbedaan yang lain, buah dari perbedaan awal. Ya. Otomatis ada yang berpendapat tidak sah sholat kalau tidak merapatkan shaf. Sebab itu perkara yang wajib. Yang memandang sunat, ya, ini pun, ya, karena memang dari awal itu tidak wajib, maka itu tidak ada masalah. Ya. Maka itu tidak ada masalah. Ini kita pahami dengan baik. Memang persoalan ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, walhasil jemaah sekalian, ya, walhasil atau kesimpulannya, ya, asalnya, ya, menurut pendapat yang rajih yang kita kuatkan, ya, merapatkan shaf itu perkara yang wajib, ya, dan itu adalah perintah. Tetapi perintah ini terkait dengan al-istita'ah, kemampuan. Ya. Terkait dengan al-istita'ah atau kemampuan. Semua perintah demikian. Ya, perintah apa saja. Ya. Sehingga ketika seseorang itu dianggap atau dia merasa dirinya tidak mampu, entah ketidakmampuan itu disebabkan ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, atau ketidakmampuan itu disebabkan ada halangan atau uzur bagi dia. Maka, ya, dengan demikian, ya, boleh, ya, jarak antara shaf, orang yang berada dalam satu shaf dengan yang lainnya itu boleh memiliki jarak yang renggang. Kenapa? Sebab, iya, dianggap memiliki uzur, dan uzur ini adalah salah satu bentuk ketidakmampuan. Ya, apa uzurnya? Itu tadi, yaitu, ya, mencegah penyebaran COVID-19 yang bisa menyebar melalui kontak fisik. Ya, makanya diberlakukan yang namanya physical distance, menjaga jarak. Awalnya adalah social distancing, ya, tapi sekarang sudah berubah menjadi physical distance. Ya, ada uzur, ya, dan uzur ini tentunya uzur yang dibenarkan dalam syariat. Ya. Nah, termasuk juga yang sedang terhangat, ya, adalah tentang datang berjamaah, ya, di masjid. Nah, datang berjamaah di masjid kok
kita tidak boleh berjamaah di masjid dan seterusnya. Iya. Sementara ada pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa yang mereka dapatkan itu boleh. Nah, ini semua disebabkan perbedaan dalam menilai hal-hal yang menjadi istita'ah. Mampu atau tidak mampu dia. Nah, dan seperti yang kita singgung tadi, yang namanya al-udhur, ya. Naam, itu masuk dalam perkara yang dianggap tidak mampu. Ya, seperti kalau misalnya ada yang tidak ke masjid disebabkan hujan deras. Ya kan? Itu uzur yang dibenarkan dalam syariat. Atau sedang sakit. Ya. Nah, yang sakitnya tersebut membuat dia berat untuk ke masjid dan untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Ini uzur, ini dianggap tidak mampu. Padahal perintah melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah itu kan jelas. Nah, sekarang ada COVID-19. Ya. Yang COVID-19 ini uzurnya jauh lebih berbahaya dibandingkan sakit dengan hujan tadi. Ya. Nah, dan itu sudah kita saksikan bagaimana manusia-manusia dari berbagai belahan negeri meninggal. Ya, tidak selamat. Ya, akibat atau disebabkan oleh COVID-19 ini. Nah, pada persoalan-persoalan seperti ini hendaknya kita berlapang dada. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, bukan cuma sekedar berlapang dada, ya. Seorang penuntut ilmu dia wajib mengetahui mana yang lebih mendekati kebenaran. Ya. Kalau dia punya kemampuan berupa ilmu alat untuk mengetahui hal tersebut, silahkan dia berijtihad. Kalau dia tidak memiliki kemampuan tersebut, maka dia boleh mengikuti seorang ahli ilmu, seorang ulama, atau para ulama yang dia yakini, mereka ini berfatwa atau mengeluarkan pendapat sesuai dengan dalil-dalil syar'i dan dia yakin itu lebih kuat pendapatnya. Dan ini bukan taklid yang tercelah. Ini disebut dengan ittiba atau taklid, mengikuti berdasarkan dalil, bukan semata-mata karena siapa yang berpendapat atau siapa yang berfatwa. Tetapi atas dasar apa pendapat tersebut dan atas dasar apa fatwa tersebut. Dan dia meyakini itu lebih dekat kepada kebenaran. Itu. Ya. Nah, kalau dia sudah yakin ini lebih dekat kepada kebenaran, itu yang dijadikan patokan. Ya. Itu yang dia jadikan patokan, itu yang dia amalkan. Kemudian orang lain yang berbeda dengan dia, yang mungkin punya acuan juga dari kalangan para ahli ilmi atau para ulama yang punya ijtihad yang berbeda, dia mesti berlapang dada. Ya. Tidak boleh dia salahkan hal tersebut. Apalagi sampai memvonisnya dengan vonis yang buruk. Ahlul bid'ah. Innalillah. Dia tabdi, dia tafsik. Dianggap sebagai hizbi dan seterusnya. Ini tidak layak, tidak pantas seorang penuntut ilmu yang melakukan yang demikian. Ya. Kemudian yang berikutnya, jangan dijadikan perselisihan para ulama ini. Kemudian seorang penuntut ilmu dia tatabbur rukhas. Tahu tatabbur rukhas? Cari-cari pendapat ulama yang paling enak, yang paling nyaman bagi dia. Ya. Nah, seperti yang lalu, ya. Kita puasa Ramadan. Ya. Di dalam puasa Ramadan itu tentunya ada orang yang berhalangan. Orang yang berhalangan ini di antaranya adalah mereka yang sedang mengalami hamil, kaum wanita, ibu-ibu.
melahirkan, punya anak, menyusui. Ya, masyhur dan terkenal pendapat di kalangan para ulama. Iya. Ada yang berpendapat bahwasanya dia cukup menunaikan fidyah. Pendapat yang lain mengatakan dia mesti mengqadha. Pendapat yang lain selain daripada mengqadha dia mesti membayar fidyah. Maka penuntut ilmu tidak boleh dia cari-cari yang mana yang paling enak. Ini sajalah. Ya. Yang kayaknya ini lebih nyaman bagi saya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Dia berpendapat atau mengikuti pendapat berdasarkan hujjah atau dalil. Dia melihat dalil-dalil dari para ulama yang berpendapat demikian. Mana yang lebih mendekati kebenaran? Nah, mana yang lebih mendekati kebenaran? Nah, dan jangan pernah memunculkan pendapat-pendapat yang aneh, pendapat-pendapat yang tidak memiliki salaf. Ya. Dan biasanya pendapat-pendapat yang aneh dan tidak memiliki salaf adalah buah dari belajar otodidak. Ya. Itu buah dari belajar otodidak. Belajar sendiri, tidak ada pembimbing, tidak ada ustadznya, tidak ada kiainya, tidak ada ulamanya. Baca buku sendiri, baca Al-Quran, dia bikin kesimpulan sendiri, baca hadits, dia bikin kesimpulan sendiri, dan seterusnya. Nyeleneh, aneh hasilnya. 6. Iya. Dan uniknya jemaah sekalian, di zaman kita ini yang seperti ini malah dijadikan acuan atau referensi. Ya. Buktinya beberapa waktu yang lalu kan sudah terbukti. Ada yang berpendapat bahwasanya 15 Ramadan. Apa 15 Ramadan? Akan terjadi apa? Hujan meteor. Apa pokoknya akan terjadi sesuatu karena bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Anehnya itu diaminkan oleh kaum muslimin, diyakini, dipercaya, sampai ada sebagian orang ya, itu sudah menjual rumahnya mau pindah di wilayah yang dianggap aman. Ya. Padahal itu pendapat yang nyeleneh. Ya. Nah, pendapat yang aneh dibangun berdasarkan dalil yang tidak benar, menyelisihi usul, menyelisihi pokok. Apa pokoknya? Perkara ghaibiyat itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka karena hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, perkara ghaibiyah tidak bisa ditetapkan tanpa dalil yang kuat dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu menyelisih pokok. Tapi karena itu aneh dan anti mainstream, itu yang dipercaya. Iya. Belakangan setelah terbukti itu tidak benar, baru mereka yakin. Baru mereka kemudian mengatakan, oh iya ternyata tidak benar. Nah, ini jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ya, terkait masalah ini, jangan kita anggap bahwa setiap perselisihan, setiap perbedaan itu dianggap perselisihan atau perbedaan yang muktabar, yang boleh kita berlapang dada. Tidak semuanya. Ya, ini diungkapkan ya, oleh sebahagian ulama dengan ungkapan walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nazari. Tidak setiap perbedaan itu mu'tabar, dianggap sebagai perbedaan yang kemudian kita berlapang dada. Tidak semuanya. Ya. Yang dianggap dan kita mesti berlapang dada adalah perbedaan yang lahu hadzum minan nazari, punya sisi-sisi pendalilan, punya dalil, punya sisi pendalilan, dan sisi pendalilannya itu memang mu'tabar, dianggap. Ya. 6. Jangan dikatakan wah kita mesti berlapang dada. Betul. Tapi tidak semua pada perselisihan perbedaan itu dianggap itu kita boleh demikian. Seperti misalnya, ya, dan ini masyhur ya, terkait dengan niat.
Niat sepakat para ulama di hati, tidak dibaca, tidak diucapkan, bukan di lisan. Ya. Nah, kecuali talbiyah pada saat menunaikan ibadah haji. Ya. Lalu muncul pendapat, wah itu kan boleh. Ya, makanya bermunculan lafaz-lafaz niat untuk semua ibadah. Ya. Nah, semua ibadah ada semua lafaz niatnya. Kecuali satu ibadah itu saya lihat tidak ada lafaz niatnya. Yaitu ketika dia hendak mendatangi istrinya, tidak ada lafaz niatnya. Ya. Padahal itu juga ibadah. Bahkan Nabi sebutkan itu adalah salah satu bentuk sedekah. Nah, bermunculan kan yang namanya lafaz-lafaz niat. Jangan kita katakan ini kan perbedaan pendapat. Tidak, jemaah sekalian. Ya, tidak ada sisi pendalilan dari hal tersebut. Ya. Tidak ada dalil dan tidak ada sisi pendalilan. Ya. Kalau sudah tidak ada dalilnya, maka apa yang mau dijadikan istidlal? Kalaupun ada dalilnya, dilihat juga sisi pendalilannya. Apakah punya sisi pendalilan atau tidak? Nah, ini rambu yang mesti kita pahami dan perhatikan. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّنِعَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فَلْيَرْجِعْ إِلَى الْآثَارِ الْوَارِدَةِ عَنْهُمْ يَجِدُ الْخِلَافَ فِي مسائل كثيرة وهي أعظم من المسائل التي اتخذ الناس هذه الأيام ديدنا للاختلاف حتى اتخذ الناس من ذلك تهذبا بأن يقولوا أنا مع فلان وأنا مع فلان كأن المسألة مسألة أحزاب فهذا خطأ. Beliau menyebutkan di antara khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya para sahabat itu berbeda atau berselisih pendapat ya pada berbagai macam masalah atau persoalan. Dan siapa saja yang hendak menelaah hal tersebut, maka silahkan dia merujuk ya. Silahkan dia merujuk kepada athar, riwayat yang datang dari mereka, para sahabat radhiyallahu anhum yang banyak. Niscaya kita akan temukan banyak persoalan atau permasalahan yang mereka berbeda. Ya. Dan itu a'zamu minal masail allati ittakhadha an-nasu hadhil ayyam didanan lil ikhtilaf. Dan apa yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu sendiri, itu persoalannya jauh lebih besar dibandingkan apa yang terjadi di zaman ini. Yang umum terjadi di zaman ini. Ya. Bersamaan dengan itu, di zaman para sahabat, para sahabat tidak mengatakan kepada orang yang berbeda pendapat, anta hisbi, ya, anta ahlul bidah, anta fasik. Sebab berbeda pendapat ini. Sementara kita di zaman ini, itu dijadikan sarana untuk menghisbikan, untuk mentabdi, untuk mentafsik. Sampai kemudian mereka mengatakan, ana ma'a fulan wa ana ma'a fulan. Ya, saya itu ikut bersama ulama fulan. Ya. Nah, dan dia tidak ikut dengan ulama yang lain. Walaupun ulama yang lain, subhanallah, sama statusnya. Seperti slogan yang biasa kita dengarkan, kami bersama dengan ulama kibar. Iya kan? Nah, dan ternyata ulama kibar itu cuman satu menurut mereka. Cuman Syekh Fulan bin Fulan, hafizahullahu ta'ala. Sementara ulama kibar yang lain cukup banyak. Bahkan banyak sekali. Nah, yang mereka tidak menoleh kepada fatwanya, mereka tidak menoleh kepada
hanya slogan semata. Ya, jauh panggang dari api. Nah, antara timur dengan barat. Ya. Apa yang mereka anggap dari ulama kibar, dan itu hanya satu orang saja. Oh, ulama ini paling faham masalah waki, paling faham masalah Indonesia. Ya, padahal yang ke Indonesia ini itu banyak ulama. Ya, pernah datang ke Indonesia Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya. Dan yang paling sering datang adalah Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumullah taala. Naam. Dan juga ya, kawan-kawan dan sahabat kita, ya, para asatidzah al-fudhala dari kalangan penuntut ilmu dan selainnya, itu masih sering dan intens berhubungan dengan Syekh Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan yang merupakan ulama kibar. Ya. Termasuk juga dengan para ulama yang duduk di lajnah daimah lil buhus wal iftah. Tapi terkadang itu tidak dianggap. Ya. Ini yang kita saksikan di zaman ini. Ya. Mereka tidak memperhatikan rambu terkait dengan ya, adab seorang penuntut ilmu pada persoalan-persoalan yang diperselisihkan dan memang jadi perbedaan di kalangan para ulama. Seolah-olah ya, yang lain itu adalah hizbi, yang lain itu bukan ahlus sunnah. Nah, padahal yang dibahas pada hal tersebut bukan pada usulnya ahlus sunnah. Ya. Bukan pada usul ahlus sunnah. Nah, umin zalika masalan, ya, ka'yakula ahadun idza rafa'ta min ar-ruku'i fala tada' yadaka al-yumna 'ala al-yusra bal arsilha ila janbi fakhidhaik fa in lam taf'al fa anta mubtadi'. Masyaallah. Coba beliau berikan contoh persoalan fikih di sini. Persoalan fikih. Ya. Misalnya ada seseorang mengatakan, apabila kamu bangkit dari ruku, ya, maka jangan kamu letakkan tanganmu di sebelah kanan dan di sebelah jangan kamu bersedekap. Ya. Tapi hendaknya kau melakukan irsal. Irsal ini ya diluruskan di samping paha. Ya. Kalau kamu tidak lakukan itu fa anta mubtadi', maka kamu itu ahlul bid'ah. Masya Allah. Kata beliau, kalimatun mubtadi' laisa hayyinatun 'ala nafsi. Idza qala li hadha sayahdus fi sadri syai'in minal karaha. Ya. Li'anna al-insana bashar. Iya. Kalimat atau ucapan mubtadi' ahlul bid'ah ini bukan sesuatu yang ringan pada jiwa manusia. Ya. Apabila seseorang mengucapkan itu kepadaku, ya, maka tentu akan memunculkan di dalam diri saya, akan memunculkan dalam dada saya itu pasti kebencian. Ya, kenapa? Ya bagaimanapun bagi orang itu pasti dia adalah manusia biasa. Ya. Nah, apalagi kalau dia faham, dia tahu apa itu mubtadi. Ya. Mubtadi itu ahlul bid'ah. Ya. Itu bukan tuduhan yang sepele. Ya. Nah, yang tuduhan mubtadi juga ini kadang orang bergampangan. Ada orang melakukan bid'ah dalam keadaan dia jahil, dia tidak tahu bid'ah, langsung dicap mubtadi. Itu tidak benar. Ya, dia hanya disebut dengan ya sahibul bid'ah atau pelaku bid'ah. Adapun mubtadi ahlul bid'ah, ya, ini adalah mereka yang melakukan kebid'ahan dalam keadaan ya telah sampai hujjah kepadanya, telah sampai dalil kepadanya, telah ditegakkan hujjah atasnya,
dan dia mengetahui hal tersebut, tetapi entah disebabkan oleh hawa nafsunya, dia lebih condong kepada bid'ah tersebut, bahkan mempromosikan dan mengkampanyekan bid'ahnya. Inilah ahlul bid'ah. Adapun orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, ya, entah itu disengaja atau tidak disengaja, dalam keadaan dia tidak punya ilmu terkait dengan masalah tersebut, atau tertutupi syubhat yang bercokol di kepalanya, ini tidak bisa dikatakan sebagai mubtadi. Paling jauh kita katakan dia sahibul bid'ah, pelaku kebid'ahan. Naam. Wa nahnu naqulu hadhihi al-mas'alatu fiha sa'atun imma an yadhaha aw yursilaha, wa lihadha nassa al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ala annahu yukhayyarun baina an yadha'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa baina al-irsal li'anna al-amra fi dhalika wasi'un, walakin ma hiya sunnah 'inda tahdhiri hadhihi al-mas'alah. Naam. Maka kami katakan, ini persoalan apakah ketika kita bangkit dari ruku kita kembali bersedekap, atau kita mesti irsal, yakni tangan di sebelah kanan, ya, dan di sebelah kiri diturunkan tidak bersedekap. Iya, ini persoalan yang kita mesti berlapang dada. Ya. Nah, fihi wasi'ah, fihi sa'ah. Nah, boleh seseorang itu meluruskan irsal dan boleh juga dia bersedekap kembali. Ya, makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, beliau telah menyebutkan bahwasanya yukhayyarun baina an yadha'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa baina al-irsal. Dia boleh memilih, ya, antara kembali bersedekap atau dia irsal, sebab li'anna al-amra fi dzalika wasi'. Ya, ini persoalan yang luas, ya. Nah, tetapi di sini beliau katakan ma hiya as-sunnatu inda tahdhiri hadhihi al-mas'alah. Nah, di sini, ya, kalau dikatakan boleh, ya, sebab yang mengatakan irsal juga ada dalilnya. Yang mengatakan juga sedekap ada dalilnya. Dalilnya sama. Tolong dipahami, dalilnya sama. Yang menjadi perbedaan adalah, ya, khilaful afham, perbedaan dalam memahami dalil tersebut. Ya. Perbedaan dalam memahami dalil tersebut. Dan dalilnya juga ada yang menggunakan dalil umum, ya, yang dalil umum tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berdiri mesti sedekap. Ya. Makanya ketika bangkit dari ruku itu berdiri atau duduk? Berdiri. Makanya karena itu berdiri, ya mesti sedekap. Itu kan dalil umum yang digunakan. Sementara ulama yang lain itu menggunakan dalil yang lain. Otomatis ada perbedaan. Nah, di sini beliau akan sebutkan, ya, walaupun persoalan itu memang kita mesti berlapang dada, tapi seorang penuntut ilmu dia mesti tahu mana yang lebih dekat kepada kebenaran, mana yang lebih dekat kepada dalil yang ada, yang dalil tersebut yang punya sisi pendalilan. Iya. Maka beliau katakan fal jawab, maka jawabannya, ya. Adapun jawabannya ini kita akan sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Makanya, ya, stay, ya. Tetap kita berada pada channel, ya, Palopo mengaji, ya, radio online. Nah, ini persoalan yang urgen jemaah sekalian, ya. Banyaknya perselisihan di kalangan para penuntut ilmu ini karena tidak memahami dengan baik rambu ini, ya, menyikapi persoalan yang seperti ini bagaimana, dan mana yang mesti kita berlapang dada dan mana yang tidak. Nah, iya. Nah, olehnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Yang benar hanya datang dari sisi Allah, yang salah dari sisi kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.